Shalom, perkenalkan nama saya Esther Lita Putri Suak, mahasiswi aktif Institut Agama Kristen Negeri Manado, Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen, Program Studi Pendidikan Agama Kristen semester 3 kelas E. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Etika Kristen yang diampu oleh Mem Orien Kristianti MPD. Nah, pernahkah kita dihadapkan pada sebuah pilihan yang mana sama-sama baik, tetapi kita hanya boleh memilih salah satunya? Nah, misalnya memilih antara pekerjaan yang bergaji besar dan nyaman, atau pekerjaan yang sederhana tetapi sangat dibutuhkan oleh banyak orang. Nah, dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai sebuah kasus etika tentang seorang guru desa yang mendapatkan tawaran kerja di kota, di mana di satu sisi tawaran ini memberi ia gaji yang lebih besar dan kesempatan untuk ia berkembang. Tetapi di sisi lain, di tempat di mana ia mengajar, sangatlah dibutuhkan tenaga pendidik atau guru. Dari sini muncul sebuah pertanyaan penting, mana yang lebih benar secara etis? Nah, kasus yang kita bahas adalah tentang seorang guru yang sudah 5 tahun mengajar di sebuah desa terpencil. Ia kemudian mendapat sebuah tawaran untuk mengajar di sekolah besar di kota, dengan gaji yang lebih tinggi dan peluang untuk meningkatkan kemampuan. Namun, di desa di tempat ia mengajar, tenaga pendidik sangatlah dibutuhkan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, di mana seharusnya guru itu memilih untuk bekerja? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus menjawabnya secara etis. Kita tidak boleh hanya melihat dari sisi untung rugi pribadi, tetapi dalam etika Kristen, keputusan yang benar harus dilihat dari kebaikan bersama dan dari kehendak Tuhan. Seorang guru bukan hanya pekerja, tetapi pelayan yang membentuk masa depan dari anak-anak. Karena itu, pertanyaan utamanya bukan di mana saya lebih untung, tetapi di mana saya paling dibutuhkan dan paling membawa kebaikan. Nah, jika melihat dari faktor-faktornya, dari sisi iman, orang Kristen percaya bahwa hidup dan pekerjaannya adalah panggilan dari Tuhan. Anak-anak di desa terpencil adalah kelompok yang paling membutuhkan pendidikan. Jika guru itu sungguh percaya bahwa Tuhan bekerja melalui pelayanannya, maka tempat yang paling masuk akal secara iman adalah di desa, karena di sanalah kehadirannya benar-benar dibutuhkan. Dan dari faktor sisi karakter, seorang guru yang baik adalah guru yang setia, peduli, dan bertanggung jawab. Karena selama 5 tahun ia sudah membangun hubungan yang baik dengan murid-muridnya dan di lingkungan tempat ia mendidik. Anak-anak itu bukan sekedar siswa, tetapi mereka adalah pribadi yang sudah bertumbuh dan sangat bergantung pada bimbingannya. Jika ia pergi karena gaji dan karir, itu menunjukkan bahwa kepentingan pribadi lebih diutamakan daripada tanggung jawab moral. Jika kita melihat dari faktor lingkungan sosial juga, ini sangatlah mempengaruhi keputusan ini, di mana masyarakat di desa tentu sangat mengandalkan guru ini. Jika ia pergi, belum tentu ada pengganti, sementara di kota masih banyak guru lain yang bisa mengisi. Jadi secara sosial, dampak kepergiannya jauh lebih berat bagi desa dibandingkan di kota. Nah, dari segi faktor norma-norma, iman Kristen dan nilai-nilai kemanusiaan mengajarkan kita untuk memperhatikan yang lemah dan yang kurang mendapat kesempatan. Selain itu, negara juga menghendaki pemerataan pendidikan, maka meninggalkan daerah yang kekurangan guru demi kenyamanan pribadi tidak sejalan dengan norma keadilan dan kepedulian. Dilihat dari situasi konkret juga sangat jelas bahwa di desa kekurangan guru, sedangkan di kota tidak. Artinya, kebutuhan di desa jauh lebih mendesak dan keputusan etis harus melihat secara kenyataan ini, bukan hanya sebagai peluang pribadi saja. Agar keputusannya tepat, jadi guru ini juga perlu memahami situasi secara menyeluruh. Ia harus menyelidiki apakah pengganti di desa, ada pengganti, atau bagaimana kondisi murid-muridnya, dan apa ada dampak jika ia pergi. Ia juga bisa melihat pandangan para ahli pendidikan yang mengatakan bahwa pendidikan di daerah terpencil sangat menentukan masa depan dari anak-anak. Ia juga perlu memperluas cara pandang, tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga masa depan puluhan anak desa yang bisa berubah karena pendidikan. Sebagai orang beriman, ia harus peka terhadap kehendak Tuhan, karena seringkali Tuhan memanggil orang yang untuk melayani di tempat yang sulit,
bukan yang nyaman. Dan yang paling penting, ia harus peka terhadap kebutuhan orang lain. Nah, berdasarkan semua pertimbangan ini, secara etis, pilihan yang paling benar adalah tetap mengajar di desa. Karena di sanalah kebutuhannya paling besar, dan di sanalah kehadirannya paling membawa dampak dan pengaruh besar. Nah, sebagai penutup, dari kasus ini kita belajar bahwa ternyata keputusan etis bukan hanya tentang apa yang membuat hidup kita menjadi lebih mudah, tetapi tentang apa yang membuat hidup orang lain menjadi lebih baik. Guru itu memilih untuk tetap di desa, berarti memilih kasih, tanggung jawab, dan kesetiaan pada panggilan. Itulah makna sejati dari etika Kristen dalam kehidupan nyata. Terima kasih sudah menonton. Semoga pembahasan ini membantu kita semua untuk lebih bijak dalam mengambil keputusan. Saya Esterlita Putri Swak, pamit undur diri dan terima kasih.